Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, semangat pagi semuanya. Seperti biasa di setiap hari Rabu pagi ya, jam 9 sampai jam 10 bertemu kembali dengan saya Dr. Agus Joko dalam acara Secangkir Kopi Hangat. Acara Secangkir Kopi Hangat ini membahas topik mengenai apa itu autoimun ya, autoimun dimana dari berbagai macam sudut ya. Jadi dari yang spesifik dan sampai yang umum ya. Jadi silakan nanti join, silahkan bergabung ya untuk Sobat Muardi dan penyintas autoimun sekalian ya. Seperti biasa ini saya sapa dulu nih dari Alergi Imunologi Solo ya, penyintas autoimun silahkan bergabung nih, terutama untuk yang topik pada pagi hari ini miastenia gravis ya, dan juga untuk yang penyintas autoimun yang lain silahkan ikut bergabung juga, tidak apa-apa ya, tidak hanya miastenia gravis, nanti silahkan bertanya terkait masalah autoimun jenis yang lain ya. Dan juga untuk yang Sobat Muardi ya, selamat pagi, semangat pagi semuanya. Untuk Facebook, Instagram maupun YouTube-nya Rumah Sakit Dr. Muardi, silakan nanti bergabung, silakan nanti join, silakan nanti bertanya ya terkait masalah autoimun dan ataupun sistem imun tubuh kita. Topik pada pagi hari ini sangat menarik ya, sangat menarik, tidak kalah menarik dengan topik-topik sebelumnya. Dan yang jelas seperti biasa, ini karena masih era pandemi COVID-19, tetap 5M, jaga ya, memakai masker dengan benar, menutup mulut dan hidung, kemudian mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak dengan sekitar. Kemudian mengurangi mobilisasi ya, mengurangi mobilisasi untuk kepergian kemanapun, dan juga yang terakhir adalah menghindari kerumunan, sehingga kalau harapan kita semua pandemi COVID-19 ini segera berakhir dari bumi Indonesia tercinta ini, amin ya. Dan yang jelas tidak usah kecewa karena memang jamnya jam sibuk ya, jam kerja jam 9 sampai jam 10. Tidak usah kecewa, nanti live streaming pada pagi hari ini bisa dilihat kembali di Facebook maupun YouTube-nya Rumah Sakit Dr. Muardi. Ya, untuk mengingat waktu karena memang 1 jam ini kita menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa ya pada pagi hari ini. Beliaunya ini mungkin ya seperti biasa aktivitasnya ini sepedaan jarak jauh banyak ya, mungkin olahraga yang lain nanti kita tanya nih, mungkin bisa nari, bisa nyanyi, pokoknya tanya, jelasnya bisa ngaji nih. Ya, ini beliaunya nih, fotonya udah ada. Tanya nanti kalau kalian foto saya, karena apa? Pakai masker semua nih, jadi kelihatan. Kalau wajah saya mungkin ya tidak familiar kelihatan ya. Jadi ini ada dokter, ini panggilannya saya tidak tahu nih, mau dokter Teddy apa dokter Teja apa dokter Mukti ya, tidak tahu ya. Yang jelas kita hadirkan narasumber kita pada pagi hari ini yang kompeten di bidangnya, karena kita akan membahas masalah miastenia gravis ya. Narasumber pada pagi hari ini adalah Dr. Teddy Tejo Mukti ya, pokoknya silahkan nanti panggilnya apa, Dr. Teddy boleh, Dr. Tejo boleh, Dr. Mukti boleh ya. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Dr. Agus Joko ya. Ini Dr. Teddy ini seorang yang ya sangat luar biasa nih ya, seorang newcomer. Ya. Kamu di rumah saya Dr. Muardi ya, tapi apapun beliau ini memang kompeten di bidangnya, dan mungkin bisa disapa dulu dok, ini Dr. Teddy ini sehat-sehat semua ya. Alhamdulillah sehat-sehat semua dok. Udara di luar juga ini nggak tahu ini sekarang musim hujan atau musim kemarau, saya nggak tahu nih sekarang. Iya benar dok. Hujan lagi nih. Ini lanina dok, lanina. Kalau waktu saya SMP SD dulu kan, kalau namanya bulan April, Oktober kan kemarau kan? Kemarau bener. Nanti Oktober, April musim hujan. Sekarang nggak tahu nih. Yang walau alam kita nggak tahu. Jelas ini perubahan iklim musim ya. Nah, tadi mungkin kita sapa dulu dok ini ya, dari Facebook maupun YouTube-nya Rumah Sakit Dr. Muardi dan penyintas autoimun. Jadi kalau di acara Secangkir Kopi Hangat ini kita ada 5 channel ya. Jadi ada penyintas autoimun dan Sobat Muardi. Silakan dokter Teddy, disapa dulu nih. Ya, selamat pagi semuanya. Alhamdulillah, ini senang banget ya saya diundang di acara terkeren se-Jawa Tengah loh ini, Secangkir Kopi Hangat bersama Dr. Agus Joko. Iya, terbaik sekali. Kopi ini nanti kita minum kopinya susah nih karena kita pakai masker. Iya benar. Iya, semoga semuanya tetap sehat selalu. Iya, amin. Insyaallah ya, seperti itu ya. Memang ini Dr. Teddy ini orangnya sangat keren ya. Kita usia sih udah sih. Iya. 5 tahun.
Iya. Dokter Teddy ya. Gimana Dokter Teddy itu yang keluarga gimana? Semua sehat semua? Oh, alhamdulillah aktivitas masih. Keseharian gimana? Olahraganya apa tadi? Ya, ya paling apa dok? Paling ya cuma jalan-jalan aja, iya. Tadi saya sampaikan kemungkinan besar Dokter Teddy ini pintar nyanyi. Iya. Saya itu saya itu sebenarnya pengen seperti Dokter Agus Joko itu loh, kuat main sepak bola gitu. Tapi ya pada ya. Saya itu sudah siap main sepak bola sekarang udah berat lah, tidak seperti 20 tahun yang lalu. Iya dok. Yang penting sehat. Iya, Dokter Teddy ya. Dokter Teddy ini kalau setiap hari Rabu pagi nanti kita seperti biasa di acara Saya Kopi Hangat ini kita bahas masalah penyakit autoimun. Penyakit autoimun. Hari ini kan kita membahas tentang myasthenia gravis. Ini kita sapa dulu, nanti akan saya sapa dulu presensi nih. Jadi dari Aceh, Medan sampai Papua nih nanti ya, dan ditambah dari Singapura, Malaysia, Taiwan, Cina ya. Nanti kita sapa-sapa dulu juga ya. Sebelumnya dok, ini kan penyakit autoimun ini sebenarnya kan sudah lama, apa mungkin memang sebenarnya sudah lama sebenarnya, cuman untuk geremnya dalam tanda kutip itu untuk jadi seperti wah kan baru akhir-akhir ini ya. Iya dok. Semenjak mungkin mohon maaf dalam beberapa selebritas dunia atau yang di nasional ada yang kena autoimun sehingga jadi merebak nih, jadi pendapatan itu kan perlu disikapi juga dengan kita semuanya ya. Dan hari ini kita bahas salah satu jenis autoimun ya, yang autoimun myasthenia gravis itu salah satu di antara 157 jenis autoimun yang ada yang kita kenal sampai sekarang ya. Mungkin Dokter Teddy ini bisa menyampaikan dulu nih ke sobat mengerti dan penyintas autoimun. Kalau penyintas autoimun yang jenis kayak di Pak Trijoko CS dengan grupnya myasthenia gravis sudah menjalani sendiri ya, maaf sudah mengalami sendiri. Jadi mungkin yang lain bisa diterangkan nih terkait apa sih sebenarnya myasthenia gravis itu dok? Iya, terima kasih dok. Jadi ya seperti yang tadi disampaikan Dr. Agus Joko, memang termasuk salah satu penyakit autoimun yang jarang ya dok. Mungkin karena belum aware aja gitu ya, masyarakat itu belum tahu ada gejala, karena kan sifatnya yang fluktuatif itu ya dok ya. Fluktuatif artinya gejalanya bisa habis istirahat kok membaik gitu. Jadi mungkin yang itu yang sering diabaikan. Jadi mumpung ini kan bulan kesadaran MG ya, itu ini dapat kesempatan untuk menyampaikan ke sobat Muardi semua, nanti kalau ada tetangga atau siapapun yang mengalami gejala ini supaya ngerti, oh ini tanda-tanda penyakit ini. Jadi MG sendiri ini kalau dari namanya itu kan diambil dari bahasa Yunani ya dok ya, mis otot, terus asthenia itu kelemahan, gravis serius gitu. Jadinya intinya adalah kelemahan otot. Prosesnya ya karena autoimun ya dok ya, jadi menyerang, yang diserang itu taut saraf ke otot. Jadi impuls saraf ke yang keluar harusnya kan memunculkan potensial apa ya, gerakan otot gitu ya. Nah, dihambat di situ nih sama antibodi-antibodi tertentu sehingga akan terjadi kelemahan otot. Gejala yang khas itu tadi fluktuatif itu dok ya. Jadi kalau aktivitas berat memburuk, jadi kayak kelopak mata turun, ptosis gitu ya, kelopak mata turun, tapi nanti habis bangun tidur hilang gitu. Nah mungkin itu yang membuat masyarakat itu abai gitu ya. Jadi dikira saya enggak apa-apa, habis istirahat sembuh ya sudah gitu. Akhirnya nggak tahu. Jadi makanya kenapa penyakit ini termasuk penyakit yang jarang, karena mungkin jarang yang periksa itu dok gitu. Padahal barang pencoba ini kan penyakit autoimun ya dok ya. Ada tetap resiko mengalami komplikasi yang memburuk gitu, dan ya bisa sampai menyebabkan kematian. Ya harapan kami sahabat Muardi semua bisa lebih sadar, bisa lebih aware kalau ada gejala-gejala kelemahan otot yang fluktuatif yang membaik dengan istirahat, ya monggo diperiksakan mawon gitu. Jadi nanti kita pastikan apakah benar hanya kelelahan saja atau memang ada terindikasi mengalami myasthenia gravis ini gitu dok. Jadi kalau gini dok, ini kan biar Mbak tahu nih, maksudnya yang paling khas sendiri misalnya yang harus diwaspadai sebagai orang awam nih. Kalau yang penyintas autoimun mungkin nggak hafal, tapi itu yang orang awam gimana? Ini saya kena yang myasthenia gravis, itu yang paling khas kira-kira apa? Atau kan sekarang kan justru kan orang gini, tadi untuk keluhan kan mirip dengan orang seperti habis olahraga, kurang tidur kan bisa. Nah itu yang kira-kira yang sangat perlu diwaspadai apa nih? Ya dok. Kalau saya kan sering ngintip gitu. Enggak. Yang khasnya itu tadi ya dok ya, fluktuatif, artinya membaik dengan istirahat. Cuma nanti gejalanya tergantung tipenya, karena tipe-tipe myasthenia gravis ini
bisa mengenai semua otot. Cuman memang 20% kasus kalau secara epidemiologi itu memang okuler. Jadi khas gitu ya. Jadi kelopak matanya turun. Jadi nanti makin siang itu makin turun gitu dok. Tapi nanti tidur udah melek sempurna lagi, buka matanya sempurna lagi. Nah dari 20% itu bisa nanti 80% berkembang menjadi yang tipe yang general ke seluruh tubuh. Semua otot, bisa otot ekstremitas, otot bulbar apa ya, otot-otot batang otak ya, misalnya gangguan menelan atau suaranya jadi serak, itu juga gejala-gejala yang bisa muncul pada kasus-kasus myasthenia gravis. Mungkin ya kalau muncul tanda-tanda itu ya mungkin Sobat Mawardi semua harus ini dibawa ke dokter untuk coba diperiksakan, untuk dipastikan gitu. Yang penting itu ya, pokoknya kalau ada gejala di luar kebiasaan, biasanya nggak pernah seperti itu kok, seperti ini ya. Ya. Jadi itu silahkan kontrol ya. Jadi memang ini agak sulit juga, memang autoimun kan dikira memang seperti penyakit biasa sebenarnya, atau kondisi yang biasa sering didapatkan kan. Jadi orang kadang nggak mau tahu kan, dia tidak tahu sebenarnya. Iya, tidak tahu benar-benar. Ini gimana nih, banyak yang laki atau perempuan ini gimana, dok? Kalau untuk myasthenia gravis sendiri dok, kalau secara epidemiologi itu memang bisa bimodal dok. Jadi kalau usia bisa menyerang dua usia ya, dekade 20-30 atau 20-40 tahun itu justru didominasi wanita dok. Tapi nanti kalau sudah di atas 50 tahun itu justru didominasi, yang munculnya itu di atas 50 tahun itu didominasi laki-laki justru dok, gitu. Jadi bisa bimodal gitu dok. Kira-kira kenapa? Itu memang seperti itu ya, yang kita dapatkan ya, sering saya dapatkan seperti itu. Jadi memang usia-usia yang masih perempuan yang masih aktif menstruasinya itu sangat sering juga, lebih sering dibanding laki-laki ya. Terus seringkali dapat pasien seperti itu. Malah sekarang saya punya pasien yang dengan myasthenia gravis, terus dia dengan autoimun hipertiroid juga dengan sedang hamil nih. Makanya saya juga lagi hamil. Dan nanti moga-moga sih lancar semuanya. Amin. Tentang ini merawat pasien seperti itu ya. Kalau yang laki-laki tadi ya, mungkin di sini ada tadi yang dari Semarang ini Pak Tibjoko ya, sebagai ketua yayasan ini untuk yang itu memang usia 50 tahun ke atas. Ini mungkin kita jawab pertanyaan apa mau menyampaikan dulu materi ada. Misalnya nanti sini kan sesa aulia ya. Ini mohon maaf nih, yang oke. Dok, benarkah myasthenia gravis bisa membuat henti nafas nih? Mengapa demikian? Apa yang harus dilakukan supaya tidak mengalami dampak fatal tersebut? Ini mungkin atau mau disampaikan dulu materi ada ini enggak? Oh ya boleh, coba saya sampaikan video edukasi dulu ya. Dok. Ya, jadi begitu ya Pak Sesala. Dan untuk yang penyintas autoimun dan Sobat Mawardi sekalian, bahwasanya myasthenia gravis ini sebagai salah satu jenis autoimun, kita harus waspada. Memang agak sulit ya. Yang khas adalah matanya itu tidak bisa membuka lebar ya. Jadi kayak orang mata sering ngantuk tuh ya, atau kelelahan mata ya. Atau kalau orang zaman kecil dulu sering suka ngintip nih, jadi sehingga jadinya dia tidak bisa buka lebar ya. Dan itu harus diwaspadai, dan tidak hanya terkait untuk di masalah di mata. Karena kelemahan otot tadi bisa di mana-mana ya. Tadi memang sudah disampaikan di depan ada myasthenia ya. Jadi seperti itu, dari ototnya mengalami kelemahan ya, kelemahan yang secara serius ya. Serius. Nanti yang serius adalah kalau mengenai otot-otot di pernafasan ya. Kalau pernafasan memang agak sulit, karena kan nantinya kalau otot pernafasan itu sudah mengalami gangguan atau kelemahan, otomatis kita tidak bisa nafas dengan baik, otomatis ya, sulit sekali. Nah, ini dari dokter tadi nih, silakan dok. Ya dok, ini jadi video edukasi yang dari bagian neuro kami bikin dok, biar enak gitu, jadi biar memudahkan Sobat Mawardi untuk mengetahui myasthenia gravis. Nah, ini salah satu komplikasi tadi mungkin yang sesuai yang ditanyakan oleh Mbak Sesa Aulia itu ya, sampai kelemahan otot pernapasan, sampai mengalami gagal nafas itu tadi dok.
gitu ya. Jadi sedikit nanti bisa di upload nih ya, nanti bisa di upload dan bisa tahu nih semuanya. Jadi ya seperti itu. Kita sapa dulu nih juga sama ya, dari yang udah hadir nih, sebelum kita hadir sudah hadir tadi dari atas tadi, disapa dulu dari semua, dari Samarinda yang udah hadir ya. Selamat pagi semuanya. Bahasa Sabila, terus kemudian tadi dari Jepara ya, para bagian oke, terus Kemolong juga hadir ya. Silakan nanti bergabung ya. Oke, ini sekaligus kita jawab dulu tadi mengenai Pak Joko nih, Pak Joko Setiana ya. Oh, sudah memantau ini, terima kasih dokter ya, bila menemukan pasien baru MG ya, bisa berkomunikasi dan bergabung dengan kami nih untuk saling support ya. Terima kasih nih Pak Joko, memang salah satu untuk penyintas MG dan dokter Agus bisa punya nomor saya. Oke, nah jadi memang seperti itu. Nanti kalau ada MG, ya Pak Joko ini memang ada beberapa pasien saya memang katanya memang belum ikut dalam ini ya, dalam komunitasnya di MG ini ya, itu yang Pak Joko Setiana. Saya lupa. Untuk yang dari baru-baru oke ya, ya. Selamat pagi semuanya, dan ini sekaligus kita jawab tadi untuk yang pertanyaan di Mbak Sesa Aulia ini. Iya dok. Ini kan sudah ada di situ, tapi tidak apa-apa nih disampaikan lagi dokter. Jadi silakan. Jadi benarkah miastenia gravis membuat henti nafas? Ya, jika mengalami komplikasi ya. Jadi kalau miastenia gravis itu bisa ada muncul beberapa komplikasi gitu ya dok ya. Bisa krisis ya, istilahnya krisis. Bisa miastenia maupun kolinergik. Yaitu bisa sampai mengenai otot pernafasan, bahkan bisa sampai menyebabkan gagal nafas tadi ya. Kenapa seperti ini? Banyak hal yang membuat kondisi MG itu bisa seperti itu. Terutama itu faktor pencetus dari eksternal, dari lingkungan ya paling sering. Ada beberapa ya, misalnya seperti tadi obat-obatan itu juga ada yang memicu. Terus proses infeksi itu juga bisa memicu. Kemudian mungkin ada gangguan psikis, terus ada kelainan endokrin mungkin, atau malah ya tadi ya berhubungan dengan hormonal, itu juga bisa menyebabkan mengalami exacerbasi ataupun sampai mengalami krisis itu tadi. Jadi apakah yang dilakukan supaya tidak mengalami dampak fatal? Ya harus hati-hati. Jadi tetap jaga kondisi biar tidak mudah terkena infeksi. Terus menghindari faktor-faktor yang membahayakan. Jadi kalau mau minum konsumsi obat ya harus hati-hati, dilihat dulu obatnya nggak cuma antibiotik, bisa juga obat kayak beta blocker, obat saraf yang lain, misalnya obat anti epilepsi atau obat-obat. Jadi setiap mau mengkonsumsi obat ya harus dikonsultasikan dulu apakah ini bisa memicu keparahan MD atau tidak. Jadi memang harus semuanya serba hati-hati sih, supaya tidak sampai memunculkan dampak yang fatal. Iya, ya, betul Mbak Sesa Aulia ya. Jadi kita tambah juga yang penting adalah untuk secara umum untuk penyintas autoimun adalah jangan telat minum obat ya, jangan lupa untuk minum obat, karena memang sudah ada namanya suruh minum obat tiap hari ya bosan ya. Benar bosan, dan memang jadinya kita aja suruh minum vitamin tiap hari juga susah, lama ya, jadi lupa. Jadi ya butuh disiplin. Satu adalah obatnya minum teratur ya, terus kontrol rutin. Yang kedua kali adalah bagaimana merubah gaya hidup. Hindari stres, berbahagialah, ini yang sering saya sampaikan untuk semua penyintas autoimun ya, karena dengan stres itu bisa memicu autoimunnya jadi flare atau kambuh. Ini juga sama dengan MG ya. Juga sama, jadi nanti hati-hati. Makanya yang terpenting itu, terus hindari infeksi, terutama salah satu sekarang ada COVID ya. Juga hindari infeksi ya, apapun ya, karena terutama virus ya, flu pun, influenza aja kan nanti bisa memicu untuk miastenia gravis jadi lebih parah nantinya. Jadi hati-hati, yang infeksi-infeksi yang ringan pun bisa memicu atau memperparah kondisi autoimun yang sudah ada. Jadi pokoknya Mbak Sesa Aulia, dan untuk penyintas autoimun sekalian ya, dan juga untuk sobat muas, jadi tidak hanya penyintas nih, sebenarnya untuk yang secara umum hidup yang sehat ya, terus makan istirahat yang cukup ya, terus kemudian olahraga yang cukup, kemudian berbahagialah, dari stres ya, itu yang terpenting gitu ya Mbak Sesa Aulia. Jadi memang harus hati-hati lah ya. Bener. Ini terus dari ini banyak sekali nih yang dari atas dulu.
Nah, di atasnya ini, atas ini tidak ada. Di atasnya Mbak Wina sih sudah. Ternyata rame ya dok komunitasnya dari Samarinda juga ya dok. Atasnya tadi yang dari sebelumnya tadi ya. Oke. Tadi gini, untuk yang ada yang bertanya. Oke, nanti benar ini dari Pak Winarsi dulu tidak apa-apa. Jadi Assalamualaikum dok, ya waalaikumsalam nih. Saya penyintas autoimun dengan beberapa jenis. Salah satunya yang mengalami keluhan di mata di Sjögren syndrome ya. Mata sering kering, kadang keluhan parah sampai nggak bisa membuka mata nih. Mata terasa sangat lelah. Apa gejala secara signifikan untuk MG dok? Dan apakah penyintas autoimun seperti Sjögren syndrome yang mengalami kekeringan mata bisa ada manifestasi terkena MG nih? Gimana dok? Ini dia beberapa penyintas autoimun, jadi memang Mbak Win ini ada rheumatoid arthritis, Sjögren syndrome ya, dan colitis, dan mengalami memang kalau Sjögren syndrome kan mengalami kekeringan mata ya. Nah ini apakah nanti bisa berkaitan ataupun mengarah ke MG nih salah satunya? Iya. Sebenarnya memang kesulitan penyakit autoimun itu bisa menderita banyak sekali jenis gitu ya. Ya tetap bagaimanapun juga mungkin ada kemungkinan. Cuman kalau ngelihat gejalanya, kalau MG itu lebih khasnya adalah karena kelemahan ototnya ya. Gitu ya. Jadi kalau membuka matanya karena kekeringan belum spesifik mungkin menurut saya arah MG. Cuman kalau ternyata tidak ada pencetus terus benar-benar karena faktor kelelahan otot terus kemudian terus turun mungkin justru itu yang spesifik untuk MG. Tapi tidak ada salahnya untuk diperiksakan. Bagaimana juga dengan penderita autoimun itu kan bisa macam-macam gitu. Ya seperti itu sih dok. Kalau ini mungkin tadi bisa nyampaikan untuk pemeriksaan yang khusus atau mungkin yang bisa menunjang apa? Jadi ada pemeriksaan yang sederhana ya dok ya. Mungkin bisa dilakukan untuk semuanya, untuk sobat Mawardi juga. Kalau khawatir gitu, apakah kelemahan otot saya ini MG atau enggak gitu ya. Jadi itu ada pemeriksaan namanya open battery ya. Intinya gini, jadi melihat ke atas gitu ya, melihat ke atas kurang lebih 30 derajat itu nanti selama 1 menit. Nanti dievaluasi ya. Tapi harus ada yang mengevaluasi. Kalau ternyata nanti matanya, kelopak mata terus turun, nah itu positif kemungkinan untuk ya. Jadi kalau orang normal kan walaupun lihat ke atas gitu dalam waktu 1 menit ya, insya Allah kelopaknya masih aman gitu. Itu pemeriksaan yang bisa dilakukan. Atau ada yang bisa mudah lagi aspek test. Kalau tadi memunculkan, kalau aspek test itu mungkin untuk keluhannya membaik atau enggak. Jadi misalnya sobat Mawardi ini ada yang melihat ada yang kok kelopak matanya turun gitu ya, jadi kayak sayu gitu, coba dikompres pakai ice pack gitu ya, ice pack dikompres 2-5 menit. Kalau ternyata tadi yang mengalami kelopak turunnya tadi ternyata bisa pulih, nah itu justru cenderung ke arah MG juga dok gitu. Tapi banyak lagi pemeriksaan-pemeriksaan yang lebih spesifik kan bisa dilakukan di rumah sakit seperti tonsilon test atau prostatic test, jadi pemberian obat-obatan untuk menambah itu ya, asetilkolin itu ya dok ya. Jadi sama menghambat enzim penghancur asetilkolin itu biasanya nanti ada perbaikan, berarti memang lebih ke arah myasthenia gravis gitu. Itu beberapa pemeriksaan yang bisa dilakukan. Atau yang lain nanti pemeriksaan elektromedis atau elektrodiagnostik seperti rapid nerve stimulation, jadi sarafnya distimulasi apakah ada gambaran khas ke arah MG, atau kalau tidak muncul nanti bisa dengan single fiber disuntik gitu kan, terus dilihat muapnya, dilihat ototnya gitu apakah spesifik ke arah MG atau enggak. Atau pemeriksaan lain serologi mungkin bisa untuk memastikan juga gitu. Oh jadi gitu ya Mbak Win, nanti coba dievaluasikan ke saraf ya. Tapi yang jelas adalah untuk sobat Mawardi dan penyintas autoimun sekalian, tadi saya sampaikan juga dokter tadi ya, dan sudah sering saya sampaikan bahwasanya satu orang itu penyintas itu biasanya memiliki lebih dari 1 ya autoimun dalam satu tubuh ya, bisa 2, 3, 4 atau yang lain banyak ya. Jadi memang karena bisa memunculkan jenis autoimun yang lain muncul ya. Sering sekali kalau misalnya nanti ada Sjögren dengan RA ya, SLE dengan myositis ya, bisa juga, dan Sjögren juga ya, MG nanti juga ikut ya. Sjögren dengan MG juga masih mungkin ya, lupus dengan MG juga masih mungkin. Jadi memang dia memang saling keterkaitan karena memang ada ilmunya ya tadi terkait masalah
yang namanya timbunan itu apa zat yang merusak ya dimanapun dia ada dan merusak di situ dia menimbulkan masalah. Jadi seperti itu ya. Nanti kita kontrolkan ya Mbak Win kalau memang untuk mengarah sana. Tapi jelas kalau tidak ada kelemahan di kelopak mata dan cuma matanya kering dan itu kan wujud dari Shogun, tetapi nggak ada salahnya kalau dikontrolkan aja ya. Kita kontrolkan dulu nanti. Itu ya Mbak Win Narsi ya. Ini dari Syafindra, ini Rizky ya. Mata saya mengalami glaukoma plus minus nih dan minus ya. Sedangkan yang sebelah kanan minus dan silindris. Apakah ini ada hubungannya dengan hipertiroid? Pakai kacamata juga kurang maksimal dong. Ini di luar topik nih ya, nggak apa-apa. Ini memang jadi Mbak Syafindra dan untuk yang lainnya untuk sobat mati ya. Jadi bahwasanya glaukoma dengan minus dan sebelah kanan minus tetap gini ya. Hipertiroid memang banyak sekali nanti keluhan gejalanya ya, banyak. Yang jelas salah satunya mengenai mata ya. Mata yang paling khas adalah matanya itu tampak menonjol keluar ya, tambah hari tambah menonjol. Dan sebenarnya untuk yang gejala gondok atau hipertiroid ini sebenarnya tidak ada hubungannya juga dengan penglihatan, sebenarnya tidak ada ya. Jadi tidak terkait langsung secara penglihatan. Tetapi ada baiknya adalah coba nanti tetap satu kontrol kadar hormonnya, hormon gondok tadi gimana, ini apakah hipertiroid betul atau bukan ya. Jadi kan kita harus lihat dulu satu. Yang kedua kali nanti kita evaluasi ya sekaligus ke dokter mata biar nanti dievaluasikan apakah memang ada keterkaitan ya. Tapi jelas adalah gondok itu menimbulkan penunjukan mata dan jarang sekali menimbulkan gangguan penglihatan atau gangguan visus ya. Yang jelas coba nanti kontrolkan ke dokter mata ya untuk evaluasi lebih lanjut apakah ada memang kelainan yang lain. Tapi jelas ini kan cuma glaukoma dengan minus tadi ya, minus plus itu ya. Ada minus itu jarang sekali terkait hubungan dengan hipertiroid sebenarnya ya. Cuma menonjol matanya gitu ya Mbak Syafindra. Ini mana kok naik turun tadi? ya Syafindra, oke. Ya ini tidak lancar nanti ini ya, nanti silakan ini untuk Novin nanti ke ini dokter kandungan ya Mbak Novin aja ya. Artinya ya bagi dokter ini saya pasien MG ini ya sudah 12 tahun ini, akhir-akhir ini sering timbul lebam-lebam. Gimana ya dok? Saya yang kena otot bulbar ya. Nih. Silakan dokter tadi nih 12 tahun ini ternyata ya. Lebam-lebam berarti mungkin ini ya dok ya, masalah di vaskuler mungkin ya dok ya. Iya. Mungkin harus dievaluasi ulang dulu. Apakah ini terjadi vaskulitis kah atau terjadi malah apa ya trombosit turun gitu ya dok ya. Kalau sebenarnya kalau dari MG sendiri tidak ada manifestasi vaskuler sih dok sebenarnya. Jadi mungkin itu ada penyakit lain yang menyertai. Mungkin saran saya dievaluasi mawon untuk apakah ada kelainan di situ. Jadi kalau MG sendiri klinisnya itu ya hanya kelemahan gitu intinya gitu dok. Iya betul sekali. Jadi berarti ya MG ya. Jadi memang betul sampaikan dokter tadi bahwasanya nanti coba nanti lebam-lebamnya di daerah mana, apakah seluruh tubuh atau memang di daerah kaki aja. Yang kalau sering kan di daerah kaki. Kaki memang hubungannya salah satu dengan aktivitas nomor satu ya. Capean, dua kali dengan masalah pembebanan berat badan. Ya mohon maaf misalnya orang gemuk kan juga nanti beban berat nanti kan sering juga mengalami lebam. Dan ketiga kali nanti obat-obat yang dipakai ini selain mestinon mungkin ada obat yang lain kira ya nanti itu bisa juga nanti yang mempengaruhi ya perdarahan tadi ya, mudah berdarah. Dan yang perlu diingat adalah penyintas autoimun itu semuanya sensitif, jadi pembuluh darahnya juga sensitif sehingga mudah pecah, ya ototnya juga mudah meradang ya, tulangnya semuanya, jadi memang semua serba sensitif. Dan kalau memang mudah pecah sehingga timbul suatu kondisi yang lebam tadi, ya. Ini memang sering kita dapatkan pada hampir semuanya penyintas autoimun, ya. Jadi hati-hati tadi. Jadi memang harus waspada kalau misalnya tadi saya harus habis apa sih kalau sampai lebam kan gitu ya. Jadi yang penting seperti itu ya Mbak Arti M. Jers ya, seperti itu. Lebam bisa karena tadi berbagai macam.
Semua dari Syafindra nih ya, mata saya, oh tadi Mbak Safia tadi ya, mata sering bengkak dan sebelah sipit tapi sebelahnya besar. Nah ini kemudian besar efek dari hipertiroid tadi kan, ada glaukom ya, ada penunjukan bola mata keluar ya. Nanti kalau untuk memastikan dia itu masuk dari MG atau enggak, nanti bisa dicek ke dokter saraf nanti ya, kita cekkan. Tapi jelas hipertiroid sendiri menyebabkan hal seperti itu. Jadi mohon maaf kalau Pak mata untuk nutup dia sulit, karena kan dia menonjol keluar ya, karena ada tekanan di belakang yang menyebabkan mata terdorong keluar ya. Begitu ya Pak Syafindra ya. Untuk yang Steve Wawan nih, Dok, kalau terkena MG dan terlambat menangannya apa yang terjadi nih? Nah, ini penting juga nih ya. Kan kadang sok tidak aware tadi. Iya benar-benar. Ya tadi yang seperti sudah disampaikan di awal, yaitu karena kurang sadarnya atau karena kurang aware-nya itu bisa timbul komplikasi-komplikasi yang bahaya. Kalau secara epidemiologi lagi mengatakan bahwa MG secara prognosis jika tidak diberi pengobatan yang rutin gitu ya Dok ya, dengan pyridostigmine ini 25-31% kasus itu bisa sampai menyebabkan kematian gitu. Jadi memang bahaya. Jadi wong yang terkontrol aja gitu kan berisiko mengalami krisis gitu, apalagi yang tidak terkontrol dengan obat gitu. Jadi memang tidak ada salahnya ya menurut saya kalau mengalami tadi yang sudah disampaikan Dr. Agus Joko, kalau ada sesuatu yang tidak biasa muncul nih gitu, lebih baik diperiksakan saja. Syukur-syukur alhamdulillah tidak ada apa-apa. Daripada nanti terlambat nih gitu. Betul ya, tadi memang salah satu tadi saya sampaikan di video pendek tadi dari dokter tadi ya, si Steve Wawan tadi ya. Salah satu yang paling berat ya tadi bisa menyebabkan kematian kalau nggak ya mau. Nah tadi kan ini yang tadi sampaikan dokter tadi di awal, ada kelemahan otot ya yang serius ya. Nah, kelemahan otot serius kan bisa mengenai apapun. Ya, yang serius sekali kalau mengenai otot nafas. Kita bernafas itu harus ada otot yang menggerakkan, membantu untuk ya. Kalau ototnya cuma diam saja ya kita nggak bisa nafas. nggak bisa nafas ya susah ya. Jadi makanya nanti harus butuh alat bantu nafas ya, di ventilator dan sebagainya. Jadi itu hati-hati yang jelas Mas Iwawan, pokoknya semuanya kalau ada keluhan yang di luar hal yang biasa ya kontrol lah biar bagus. Ini dari Facebook dulu dari Facebook. Dari atas tadi Facebooknya udah dari atas tadi, oh ya dari itu bawah udah. Terus bawahnya ini Kriswanto Budi Prasetyo ya. Dokter, untuk kesulitan menelan, otot terasa tegang, susah tidur, gampang capek dan ngos-ngosan. Harus bagaimana ya? Ini lagi mau ke bedah toraks, cek jantung, paru dan penyakit dalam. Oh ini yang MG juga mungkin, ini yang Kriswanto MG juga nih ya. Jadi kesulitan menelan, otot tegang, susah tidur nih, gampang capek nih dan ngos-ngosan nih. Silakan MGRC juga gitu. Mungkin ini MG nih ya, MG nih. Iya memang bisa jadi ini ya Dok ya, mengalami eksaserbasi juga bisa Dok ya. Jadi mungkin selama ini sudah terkontrol gitu, terus tiba-tiba mengalami kesulitan ini menelan, berarti ada eksaserbasi. Mungkin sebelumnya habis terpapar apa gitu ya Dok ya. Mungkin harus dipastikan kalau memang MGRS apakah obatnya telah tadi, apakah habis terpapar sesuatu yang kira-kira memperberat atau faktor pencetus eksternal yang menimbulkan komplikasi-komplikasi tertentu. Kalau sudah, intinya kalau biasanya terkontrol baik, terus kemudian ada gejala yang memberat, saya pikir ya harus segera ke rumah sakit ya Dok ya, untuk kita evaluasi lanjutan. Harapannya nanti kita akan memberikan tata laksana tambahan gitu ya Dok, kalau untuk mengatasi komplikasi ini sebelum menjadi lebih fatal. Jadi nanti memang ya benar ini harus ke rumah sakit, jadi memang harus dievaluasi lebih dalam lagi. Kalau memang terjadi krisis ya nanti kita akan melakukan tambahan terapi untuk memperbaiki kondisinya, seperti itu Dok. Ya, dari Kriswanto ya, dari kontrol ya. Ini Kriswanto di daerah mana? Silakan nanti kontrol ya. Ini kan bisa mau ke ini bedah toraks ya nih, bedah jantung ya, jantung, paru dan penyakit dalam nih. Kalau memang MG ya harus tetap apapun obatnya jangan sampai lupa nih ya. Tadi sampai dokter tadi bahwasanya jangan sampai kena infeksi apapun ya. Siapapun kita tidak boleh terkena karena memperberat atau memperburuk kondisi MG-nya ya. Terus sini bawahnya yang FB, yang Facebooknya dulu. Yang Facebook ini dari Mbak Eka Rahmani.
Assalamualaikum pagi Pak Dokter Agus. Ya, waalaikumsalam. Ini dokter mau tanya, anak saya DM tipe 1 nih, GDS terkontrol dengan baik karena apa nih, honeymoon. Tapi sekarang hipertensi, anak IF negatif, tapi lebam-lebamnya sering timbul sendi ngilu. Apakah autoimun yang lainnya? Terima kasih Pak Dokter Agus. Ini pertanyaannya ya mungkin seperti ini yang dimaksud mungkin ya. Jadi Mbak Eka Rahma ya, untuk yang sobat mati dan penyakit autoimun. Ini sebenarnya putranya kan DM tipe 1 ya, DM tipe 1 terkontrol baik dan gula darahnya, dan sebenarnya maksudnya honeymoon itu apa? Maksudnya madu itu ya kali ya, terkontrol baik dengan gula darah. Tapi yang jelas jangan dengan madu ya Mbak Eka, tetap apapun kita harus ngontrol dengan pola makan yang baik dan dengan obat ya. Nanti honeymoon yang adalah nomor kesekian ya, jadi jangan diutamakan dulu. Sekarang hipertensi ya, anak ya tetap tekanan darah tinggi naik, lebam dan timbul lagi sendiri. Nah, DM tipe 1 sendiri kan adalah salah satu autoimun ya, autoimun yang mengenai kelenjar pankreas yang menyebabkan seseorang timbul DM tipe 1 Mbak Eka. Jadi sudah saya sampaikan tadi di awal juga ya, bahwasanya autoimun itu bisa muncul yang jenis yang lain ya. DM tipe 1 nanti terus dalam perjalanan akan muncul yang lain, mungkin jenisnya jenis yang rheumatoid arthritis ya, bisa juga, atau suatu polymyositis atau myositis yang lain ya, atau di sini mungkin mau keluar adalah suatu MCTD masih mungkin ya. Ini yang keluar ini tetap harus dimonitor, walaupun sekarang memang anak IF itu negatif ya. Anak-anak IF itu tidak bisa mengcover atau bisa mengetahui seluruh autoimun ya. Jadi adalah salah satu pemeriksaan penyaring untuk mengetahui oh ada autoimun atau tidak, tetapi tidak untuk semuanya ya. Jadi yang perlu dimengerti. Jadi mungkin bukan jenis yang ada di anak IF yang bisa tercover. Mungkin anak IF cuman seberapa ya, sepertiga sampai separuh maksimal ya, tidak bisa untuk lihat yang lain. Seperti didapatkan nanti kalau misalnya ini umur berapa nih, ini perempuan sih ya. Nah, kalau umur sekian ada namanya kalau perempuan nanti autoimun jenis yang tidak bisa diketahui seperti fibromialgia. Fibromialgia kita tidak bisa mengetahui penandanya apa, pemeriksaannya apa ya, tapi dasar dari keluhan dan kita lihat dari pemeriksaan fisiknya ya. Seperti itu Mbak Eka Rahma. Masih mungkin ya, tetap nanti kita evaluasi, perbaiki kadar vitamin D-nya ya, exercise, olahraga yang baik, dan mengatur gaya hidup dan mengatur pola makan yang baik ya, gitu Mbak Eka Rahma. Nanti kontrol ya. Mbak Dian ya, Mika Haidar nih. Dokter Dian tanya ini di luar tema, ini dua tema semua, harusnya nyari MG. Kemarin Haidar sempat mengalami sakit di dada sebelah kiri, sempat kesulitan bernafas, blank tangan dan badan lemas, tidak bisa digerakkan beberapa waktu. Itu tanda GERD sedang kambuh atau serangan jantung ringan dok? Terima kasih ini Mbak Dian ya, ini yang Haidar ya. Tadi gejala-gejala kayak gini sering kita dapatkan ya, terutama pada penyintas autoimun, dan juga diperparah misalnya orang dengan obesitas atau agak gemuk ya, harus hati-hati ya. Tidak selalu, kalau usia-usia muda sih jarang sekali terkena di jantungnya ya, jarang ada tetapi jarang ya. Untuk ini tetap apapun ya dievaluasikan bisa Mbak Dian ya, dievaluasikan nanti kontrolkan, dan evaluasi juga dilihat pola makannya bagaimana, aktivitasnya bagaimana ya, karena kan GERD itu juga hubungannya dengan faktor aktivitas dan juga apa yang dimakan. Jadi makanya nanti coba dievaluasikan lagi ya Mbak Dian ya, nanti periksakan lagi. Jadi bisa iya bisa tidak ya. Ini dari Mbak Raska nih, satu ya. CMG 2 tahun nih belum bisa berdiri nih, berjalan. Kalau mencoba atau latihan berdiri suka berat, sesak nafas nih ya, jadi patung, jadi lebih banyak berbaring. MG saya tipe apa dok? Mestinol 5x1 dan MP-nya berapa ini? Ada saran dok nih, gimana dok? Iya, kalau melihat dari gejalanya, tipenya yang general ya dok ya, karena tidak menyerang okular saja, sudah sampai kelemahan otot untuk ekstremitas juga, bulbar juga sepertinya, berat nafas ya mungkin bisa jadi, cuman tidak terlalu jelas di situ. Tapi pasti ini tipenya yang general, yang umum. Sebenarnya untuk kecocokan
memaksimalkan dosis itu memang harus dievaluasi ya dok ya. Ini sudah mestinonnya 5 kali tapi dosisnya berapa miligram? 30 atau 60? Iya itu ada. Terus kemudian MP-nya juga dosisnya belum tahu. Jadi memang nanti kontrol rutin mawon ya Mbak Raska. Nanti dokter sarafnya juga akan mengevaluasi dosis obatnya. Nah, yang cocok atau yang bisa sampai membuat gejalanya itu membaik gitu dok. Terus mungkin nanti kalau memang sudah menggunakan pirtostigmine dosis tinggi gitu ya, sudah dosis maksimalnya sudah dibantu dengan imunosupresannya pakai MP atau bisa nanti diberikan imunosupresan lain seperti azathioprine mungkin dok gitu. Jadi masih banyak pertimbangan-pertimbangan pengobatan yang bisa dilakukan. Jadi saran saya tetap kontrol rutin, diskusikan dengan dokter yang merawat untuk penyesuaian dosis yang terbaik untuk Mbak Raska ini, gitu saya kira. Iya, jadi Mbak Raska, silakan kontrol lagi ya, dievaluasi nih. Yang penting dievaluasi. Tapi kan evaluasinya biar dievaluasi ulang terkait masalah dosisnya apa perlu dinaikkan dan ada perlu tambahan obat yang jenis lain ya dok ya. Dan apakah nanti juga perlu diberikan fisioterapi ya untuk latihan melatih otot-ototnya ya, fisioterapi. Dan juga nanti bisa dievaluasi apakah ada faktor yang mencetuskan ya tadi ya. Jadi apakah nanti ada suatu infeksi dan sebagainya, nanti biar ditangani dengan baik ya Mbak Raska. Kontrol ya Mbak Raska ya. Rumahnya mungkin sekitar Solo. Ya, dikontrol. Jadi tipe general tadi ya. Kevin Anggini. Dok, siapa saja yang berisiko mengalami myasthenia gravis? Adakah cara untuk mencegah ini? Ini pertanyaannya paling sering yang ditanyakan gini. Ya. Iya, karena myasthenia gravis ya bisa menyerang siapa saja, dok ya. Karena kan kita tidak tahu ya, kita mengalami proses autoimun atau tidak. Bahkan myasthenia gravis sendiri sampai sekarang juga belum bisa dibilang penyakit turunan juga enggak, gitu ya dok ya. Jadi ya siapa saja, kalau ditanya siapa yang berisiko ya siapa saja berisiko kalau menurut saya itu dok. Kalau mencegah ya mungkin secara umum ya dok ya, tetap pola sehat, maksudnya menjaga pola hidup itu lebih sehat aja dok, makan sehat, mencegah infeksi. Karena kan bagaimanapun juga autoimun itu selalu dicetuskan infeksi sebelumnya nih kan ya dok ya. Jadi untuk mencegahnya saya kira ya dengan pola hidup sehat, olahraga cukup, nggak stres seperti tadi disebutkan Dr. Agus Joko itu, sama makan makanan yang sehat, pokoknya jaga kondisi supaya badannya fit gitu. Saya kira gitu dok, karena nggak spesifik. Faktor genetik mungkin berperan dok, karena ada beberapa kasus ini ya, jadi ibu yang menderita MG gitu, waktu lahir bayinya itu mengalami transien MG gitu dok, jadi hanya gejala-gejala myasthenia gravis, tapi untungnya itu transien, jadi sesaat, paling setelah 3 minggu sudah pulih. Ya gejalanya bayi baru lahir ya, terus nanti kelemahan otot, nangisnya jadi pelan, nggak bisa menyusu, nggak kuat menyusu. Nanti itu biasanya transien, nanti setelah 3 minggu atau beberapa bulan gitu sudah rilis. Karena dia kayak antibodinya itu masuk lewat plasenta nih gitu, seperti itu. Gitu, oke. Jadi seperti itu ya Mas Kevin ya dia, myasthenia gravis ya. Terus ini juga dok, MG itu menular enggak kan? Gitu ya. Ini harus harus disampaikan ini, ya. Ya, tidak menular ya dok. Tidak menular ya. Tidak menular, jadi ya enggak usah khawatir kalau ngobrol sama orang dengan penderita MG itu ya enggak usah menjauhi seperti. Iya, jadi kan ini perlu kita sampaikan karena kan biasanya ini ada MG nih ya. Dan nanti yang terakhir adalah ini yang sering juga di masyarakat adalah kalau MG jangan nikah atau kawin dengan orang MG. Nah, itu gimana dok? Kan itu sering juga disampaikan ya. Iya, ya enggak apa-apa lah dok ya. Karena kan belum sampai sekarang juga belum bilang ini sebagai sebuah penyakit menurun gitu. Jadi ya enggak ada masalah saya kira. Enggak perlu sampai segitunya terhadap. Jadi memang itu ya, dari Sobat Marti penyintas autoimun, apalagi Pak Tri Joko dan CS teman-temannya semuanya ini yang sudah mengalami sendiri MG seperti apa ya. Jadi ya ini bukan penyakit menular, jadi kalau ya hubungan biasa aja lah. Tapi ini harus jaga jarak karena COVID, jaga jarak dulu. Iya, karena COVID. Ini dari Mbak Novitri Vandani. Dok, pada usia 40-an ke atas menstruasi sudah tidak lancar, harus bagaimana dok? Nah ini ya ada apa nih? Ini apakah ada cara menunda menopause? Ini silakan nanti Mbak Novi kontrol ke dokter kandungan, nanti silakan datang ke rumah dokter Marti yang jelas. Nanti biar dievaluasi oleh dokter kandungannya karena masih usia 40-an ya, 40 itu kan
secara umum kan di atas usia 45 bulan itu ada suatu premenopause ya, jadi memang gejala untuk yang mau henti haid ya, henti menstruasi itu sekitar 50-an, nanti rata-rata 50 tahun ke atas sudah menopause ya. Dan untuk yang usia 40 tahun ini atau 40-an kan tergantung juga nanti Mbak Novi Trianda apakah ada penyakit yang lain atau ada suatu penggunaan obat-obatan ya, jadi yang tidak lancar nih. Nanti biar dievaluasi ya Mbak Novi Trivanda nih ya. Nah ini Titan nih Arimong, dok apakah MG menurun ke anak? Nah ini ya tadi ya, sampai saat ini belum bisa dibilang sebagai penyakit turunan, dok. Jadi kemungkinan menurun belum ada untuk pasien MG sendiri dari data yang ada. Cuman tadi faktor genetik yang muncul tadi ke bayinya yang baru lahir, tapi sifatnya transien, ini Mbak Titan ya. Jadi ada gejala-gejala MG pada bayi yang baru lahir pada ibu yang mengalami MG. Jadi nanti akan mengalami gejala-gejala seperti kelemahan otot, terus bayinya tidak kuat menyusu, atau nangisnya itu suaranya pelan kayak gitu ya dok ya. Tapi transien, artinya tidak bertahan lama, bisa minggu sampai bulan sudah sembuh ya. Gitu. Jarang yang menetap ya? Jarang yang menetap jarang. Jadi itu ya, menurun itu ya hampir semua mayoritas penyakit yang bisa menurun, cuman prosentasenya kan beda-beda ya, ada kecil ada yang jelas. Yang jelas autoimun itu bisa diturunkan, tetapi nanti dengan jenis yang lain ya, dengan jenis yang lain. Kalau orang tuanya ada MG, mungkin anaknya kena jenis yang lain bisa juga. Jadi sangat mungkin, oh ternyata dia kena yang uveitis ataupun maupun Graves yang gondok maupun yang DM tipe 1. Jadi macam-macam ya, mau jadi lupus, mau jadi myositis, mau dermatomyositis dan lainnya, memang sangat mungkin bisa ya. Tetapi jangan apa ya istilahnya tuh terus wah ini pasti menurun ya, enggak sih ya. Dari presentasinya beda-beda, kecil ya. Ini dari Facebook nih, Sumirat. Assalamualaikum dokter, waalaikumsalam nih. Gimana kalau penderita MG lalu kena COVID? Wah ini pertanyaannya sangat bagus sekali nih. Iya dok. Susah jawabnya nih. Silakan dok. Iya dok ya. Gimana kalau penderita MG kena COVID? Ya, gini ya dok ya. Yang tidak kena MG aja kena COVID juga bisa berbahaya gitu ya dok ya. Iya. Apalagi ini sudah ada MG gitu. Jadi memang salah satu faktor eksternal pencetus komplikasi atau krisis pada miastenia salah satunya ya infeksi. Jadi kalau MG, menderita pasien MG terus kemudian ternyata positif COVID, saran saya ya jangan isolasi mandiri di rumah sakit mawon sambil dievaluasi. Nanti kalau tiba-tiba ada klinis yang bisa memburuk, kita bisa cepat melakukan tata laksana. Saya pikir seperti itu dok. Iya nih, memang ini serba sulit yang di Mas Sumirat ya. Iya. Jadi memang ya kalau MG kena COVID ya, tadi sampai dokter tadi ya, normal pun kena COVID itu udah parah ya. Kalau MG, gini, COVID kan yang paling sering terkena kan paru-paru, ya, paru-parunya bermasalah dengan COVID. MG tadi sudah disampaikan di depan bahwa sini MG juga bisa mempengaruhi paru-paru dengan cara apa? Kanal kelemahan otot nafas. Jadi kan berarti ini ada dua hal yang sangat mendasar, yang sangat memperburuk kondisinya. Satu COVID yang mempengaruhi parunya sendiri, nggak bisa nafas. MG-nya otot nafasnya nggak jalan. Jadi double dua ini memang berat sekali, dan ini memang rentan sekali untuk memakai ventilator ya. Harapan saya sih jangan sampai kena, makanya 5M ya, prokes 5M tetap berjalankan. Dan juga kalau ada vaksinasi ya, vaksinasi ini bisa membentuk herd immunity, tapi tidak untuk mencegah atau biar kena, tidak kena enggak. Tapi kalau sampai kena, harapannya adalah tidak fatal, itu gunanya vaksinasi, dan untuk memutus rantai penularan sebenarnya ya vaksinasi. Jadi gitu ya, Sumirat, jadi hati-hati kalau MG kena COVID ya. Tidak hanya MG, semuanya yang autoimun kena COVID, hati-hati ya. Ini Yulia nih, oh ya, salam sehat dok, salam semua dari Mas Kumari ya, Palangkaraya ikut hadir tadi, sama Rita Palangkaraya, selamat pagi semuanya di Palangkaraya ya. Nah ini Farida nih, alhamdulillah dokter, setelah operasi gondok dulu tahun 2014 dimati juga sampai sekarang MG stabil dan malahan dosisnya mesti dikurangi. Oh ya, bagus nih. Iya dok, mungkin apa? Timoma mungkin dok.
Oh ya, mungkin ada itu ya. Nah, setelah operasi terus dosisnya bisa diturunkan. Alhamdulillah ya. Dosis bagus ya. Bisa keturun. Ya memang bagus itu tadi. Ya alhamdulillah ini bisa turun dosis ya dari operasi. Jadi Mbak Jumala ini, dok, apakah Mestinon bisa mempercepat menopause nih? Maksudnya nih, menopause. Gimana dokter tadi nih? Bisa mempercepat menopause nggak? Saya belum pernah baca literatur ya. Iya. Soal situ ya dok. Iya. Yang paling sering kan ya gangguan pencernaan itu ya dok. Iya. Tapi kalau sampai ke arah menopause kok saya belum Iya. banyak membaca literaturnya. Ya, jadi seperti itu. Ini hubungannya juga dengan ini autoimunnya ya Mbak. Jadi autoimunnya bisa mempengaruhi menstruasinya. Jadi apapun ya jenisnya, MG-nya sendiri atau jenis autoimun yang lain juga yang sistemik itu bisa mempengaruhi organ reproduksi ya, sehingga sering kita dapatkan penyintas autoimun kan mengalami gangguan reproduksi, gangguan menstruasi, dan menstruasinya bisa cepat selesai ya, seperti orang menopause dini ya. Jadi sangat mungkin itu dari autoimunnya ya. Untuk Mestinon tadi memang belum pernah baca ya, tapi mungkin ya organ pencernaan yang terkena sering ya, tapi untuk organ reproduksi ya belum baca nih ya. Yang jelas adalah autoimunnya sendiri ya, itu menyebabkan bisa menopause dini. Ini kalau yang di siapa nih? Ini banyak sekali pertanyaan, nanti nggak selesai nih. Pak Selamat Riyadi apa yang dari ini? Selamat Riyadi dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih, numpang nanya ini, saya penyintas MG dok, kira-kira 2 bulan ada keluhan baru. Kalau malam di badan dan paha keluar bentol-bentol kayak biduran, tapi kalau siang hilang sendiri. Tapi malam muncul lagi bentol-bentolnya. Sarannya dok gimana nih? Mungkin itu muncul ini ya dok ya, urtika ya. Iya. Jenis ini ya, alergi yang lain ya dok ya. Ya mungkin perlu dikonsulkan ke dokter kulit untuk mengevaluasi penyebab bidurannya ini dok. Jadi alergennya apa gitu ya. Jadi harus dipastikan supaya nggak muncul bentol-bentol itu ya, alergen yang mencetuskan dihindari gitu. Saya kira gitu ya dok ya. Iya nih, jadi memang sampai hati-hati juga ya. Jadi kalau bentol-bentol juga kadang sering juga didapatkan pada alergi ya nih, untuk awalnya ya untuk sebelum mati namanya autoimun, jadi alergi atau gatal-gatal juga ya. Sebenarnya alergi dengan gatal beda, tetapi salah satu manifestasinya adalah gatal. Gatal itu bisa juga disebabkan oleh autoimun, namanya urtikaria autoimun ya. Jadi bisa mencetuskan timbul bentol-bentol ya. Kapan kita kena urtikaria autoimun? Salah satunya adalah kalau memang kondisi autoimunnya belum terkontrol dengan baik ya, ataupun pengobatannya yang tidak pas ya, nggak optimal, sehingga bisa memunculkan urtikaria atau bentol-bentol tadi ya. Yang kedua kali adalah faktor, tadi sudah sampai dokter tadi, adalah faktor alerginya, alergi terhadap apa ya. Ini biasanya kalau seperti ini coba tanyakan ya, Selamat Riyadi ya, untuk yang orang tua, kakek neneknya segala macam punya riwayat asma ataupun sering pilek gak sembuh-sembuh, atau punya alergi dingin, alergi obat, alergi makanan, ini biasanya juga faktor bisa diturunkan ini ya, walaupun tidak dominan ya si Mas Selamat Riyadi. Ini biasanya punya bawaan. Dan yang terakhir adalah mohon maaf, nanti kalau sebelum tidur itu ya spraynya dibersihkan dulu lah ya. Tidur gitu bersihkan ya. Spray sarung bantal 4-5 hari sekali harus ganti ya, itu saran saya. Dan nanti tetap apapun nanti akan evaluasi dekat dengan sini, nanti kontrol ke saya juga tidak apa-apa nih. Jadi kita evaluasi nanti ya. Ardian Bayu nih, ini mana lagi? Ini yang FB Instagram rumah ini pertanyaan tambah banyak, nanti sampai jam 1 belum selesai nih. Ardian Bayu nih, dok, apa saja gejala dari myasthenia gravis ini? Apakah stroke, seperti stroke nih? Bedanya dengan apa nih? Dengan apakah mirip dengan stroke ringan? Atau bedanya gimana nih? Iya, memang takutnya stroke karena sama-sama kelemahan otot gitu ya, ya. Karena kan kalau myasthenia gravis bisa di otot manapun, pokoknya kelemahan otot. Cuman yang khas kalau di myasthenia gravis itu fluktuatif, artinya dalam hari itu bisa pulih, kalau sudah istirahat terus pulih, sembuh gitu. Terus besok kecapean muncul lagi, terus sembuh lagi. Nah kayak gitu, itu yang khas pada myasthenia gravis. Sedangkan kalau stroke itu sekali serangan sifatnya mendadak ya, ujuk-ujuk, tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba mengalami kelemahan gitu, satu sisi separuh biasanya. Terus habis gitu
dia sudah akan bertahan atau membaik. Jadi kalau membaik ya sudah langsung membaik, tidak ada naik turun gejala, atau akan tetap seperti itu dalam beberapa waktu ke depan. Jadi tidak ada fluktuasi dari kelemahan ototnya. Dan biasanya kalau stroke ada riwayat-riwayat faktor resiko vaskuler yang jelas seperti darah tinggi, terus kemudian kolesterol atau riwayat-riwayat vaskuler mungkin ada, itu bisa dicurigai ke arah stroke. Intinya kalau fluktuatif itu miastenia gravis, kalau tidak ada itu kemungkinan memang stroke yang sifatnya mendadak gitu. Iya, betul sekali ya. Jadi itu sudah sampaikan, jadi yang satunya itu bisa ngotan ya, jadi sembuh nanti kumat itu yang MG. Kalau yang stroke dia akan menetap tadi ya, seperti tadi ya dok. Ini kalau Ica gali tadi seperti tadi, udah kalau lagi hamil nanti nular ke anak enggaknya. Nah ini pertanyaan nular, bukan nular ya, tapi nular. Jadi ini bukan penyakit menular ya. Maksudnya itu ada faktor bakat untuk diturunkan, tetapi mungkin jenis yang lain, jadi nggak bisa seperti itu ya. Jadi nggak nular ya, diingatkan ya. Satu lagi ini waktunya mau habis, banyak sekali pertanyaan nanti ya. Dari Rina ini, penyintas MG kan tidak ada yang tidak boleh divaksin. Bagaimana agar terhindar dari COVID nih? Apakah boleh minum tambahan multivitamin dan apa saja yang boleh diminum? Terima kasih. Yang jelas tadi 5M dulu lah ya, 5M dulu. 5M tetap jalankan protokol tadi sudah sampai di depan ya. 5M protokol kesehatan ditaati. 2 kali adalah jangan makan minum yang cukup, istirahat yang cukup ya, olahraga, kemudian hindari stres, berbahagialah, itu yang terpenting ya. Langkah berikutnya adalah vaksin kalau memang masih mungkin ya. Kalau tidak bisa ya cukup tadi itu, nanti Anda yang tidak divaksin akan mendapatkan herd immunity dari yang telah divaksin kalau cakupannya sudah bagus, lebih dari 75% ya. Terus kemudian ini mana ini dari Instagram, dari siapa dulu? Fania di atas. Mana Fania? Ya. Fania ya, ada pemeriksaan apa saja yang dilakukan untuk menegakkan diagnosis ini? Pertanyaan apa? Ya. Tadi pemeriksaan klinis tadi ya, dengan melihat penurunan kelopak mata, terus kemudian dengan aspek test atau dengan beberapa preparat pemberian obat untuk memperbaiki gejala, itu tes klinisnya. Terus kemudian bisa juga tes elektrodiagnostik, jadi menggunakan alat-alat elektroneuromeografi. Jadi nanti distimulasi gitu untuk sarafnya, nanti dia akan dilihat gelombangnya apakah terjadi degremen atau tidak untuk yang spesifik ke arah MG, atau juga bisa dilakukan needle, jadi disuntikan jarum untuk melihat ototnya itu tadi. Jadi memang beberapa yang bisa dilakukan itu dok. Atau bisa meriksa serologi anti ACHR, antibody kayak gitu juga bisa dilakukan. Tapi biasanya kalau kami di sini yaitu dengan klinis, tes klinis sama tes penunjang diagnostik yang lain tadi sudah cukup untuk mendiagnosis miastenia gravis. Ya, antibody tadi, anti ACHR kan tadi pemeriksaan di Solo nggak bisa ya? Bisa, di Jakarta nggak bisa nih. Saya dapat pasien satu dikirim ke Singapura atau Amerika kemarin ya, jadi memang nggak. Tapi memang salah satu untuk yang pastinya itu ya, seperti itu. Jadi ya pokoknya semangat ya. Dan ini mungkin karena waktunya nih Mbak, jadi untuk yang kita punya komunitas grup autoimun ya, autoimun Dr. Teddy ya. Jadi untuk yang penyintas autoimun silahkan nanti bergabung di grup komunitas autoimun. Kita punya nomor WhatsApp-nya, silahkan dicatat ya, nanti ikut bergabung ya, di 0852 8206 2239 ya. Saya ulangi, 0852 8206 2239 ya. Dan acara live streaming pada pagi hari ini bisa dilihat kembali di Facebook maupun YouTube-nya Rumah Sakit Dr. Muhammad dan kecewa. Dan kalau sudah dilihat, bagaimana dokter tadi harusnya? Jangan lupa diapain kalau sudah dilihat? Jangan lupa di like, follow, dan subscribe. Ya, subscribe dan share, karena di Sekarang Kopi Hangat insya Allah bukan hoax ya, karena kita menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya, insya Allah ya. Dan ini karena memang mohon maaf ini banyak sekali yang belum bisa terjawab ini, karena memang banyak sekali. Semakin hari nanti kalau kita biarin sampai jam 12 belum selesai nanti dokter tadi. Capek juga nih ya, dan kita mau kegiatan juga ya, dan masih era pandemi COVID sehingga kita memang harus secepatnya menyelesaikan tugas, dan kemudian kita harus istilahnya mengisolasi ya, menghindarkan diri dari yang lain biar tidak tertular ya, dan kita tidak tertular dan tidak menularkan ke orang lain ya untuk COVID-19 ini. Dokter tadi ini karena waktunya ya,
Ini mungkin sedikit pesan dari Dokter Teddy untuk yang Sobat Muardi maupun penyintas MG ini ya. Gimana Dok? Ya, untuk Sobat Muardi semua, seperti yang tadi sudah telah kita bahas gitu ya. Jadi karena kita sedang memperingati Hari Kesadaran MG, jadi misalnya nanti Sobat Muardi menemukan siapapun atau kolega atau siapapun yang mengalami gejala-gejala yang seperti tadi sudah kita bahas, tidak ada salahnya untuk diperiksakan. Semakin cepat kita ketahui, semakin bisa kita kontrol. Dan untuk para penyintas MG sendiri, saya pakai slogannya beliau-beliau semua. Oh ya. MG can stop us gitu ya. Oh, MG can stop us. Sehat selalu semuanya. Sehat selalu, dan ini juga ada pesan dari temennya ini, siapa ini? Ya, lalu Pak Rifan dan Nuaji ya, terima kasih sudah lihat dan ini mendukung. Mantap Dok ya, semangat, mantap juga ini MC tetap semangat nih, pesan dari Dokter Rifan ini untuk yang MC semuanya ya. MC tetap semangat dan MC can stop us ya, karena stop us ya. Tadi terima kasih atas kehadirannya Dokter Teddy di acara Secangkir Kopi Hangat pada pagi hari ini, dan kita bisa mungkin menghadirkan kembali Dokter Teddy ini karena ini banyak sekali pertanyaan belum dijawab, karena memang kemarin dari Pak Joko yang sebagai dari penyintas MG ini memang di-sharekan di MG, jadi memang ini MG-nya banyak yang melihat semuanya ya, jadi memang ini mungkin karena bulan MG ya, bulan MG, benar sekali, jadi memang sangat banyak ini di sini juga belum bisa, untuk yang di alergi imunologi ada pertanyaan tapi belum bisa menjawab ya, karena memang waktunya. Dan terima kasih sekali lagi Dokter Teddy dan Sobat Muardi penjasa autoimun sekalian, kita nanti insya Allah ketemu di Rabu minggu depan ya dengan topik yang sangat menarik, dan mungkin juga kita akan mengulang terkait masalah MG lagi ya, terkait dengan menghadirkan juga narasumber Dokter Teddy ya, sekali lagi yang usianya masih sangat-sangat ya muda, unda-undi dengan saya 5 tahun ya. Jadi ya sama-sama nih, dulu satu kelas tapi saya lebih duluan ya. Seperti itu ya Dokter Teddy. Dan terima kasih lagi di semuanya atas atensinya dan di acara saya Secangkir Kopi Hangat bersama saya Dr. Agus Susanto. Karena waktunya sudah ini ya 1 jam. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat pagi, selamat pagi semuanya.